Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, ya kita sudah membahas masalah transportasi yang mana yaitu menentukan program awalnya, ya. Nah, di masalah transportasi itu terdapat 3 metode untuk menentukan program awal, ya, yang sudah kita bahas. Yang pertama ada metode NWC, ya, kemudian yang kedua ada FAM, dan yang ketiga ada inspeksi, ya. Nah, kalau saudara perhatikan di program awal ini, hasil yang diperoleh, ya, biaya transportasinya pada masing-masing program awal itu diperoleh hasil yang berbeda, ya. Untuk di NWC sendiri di sini dihasilkan yaitu 51.300. Kemudian di metode FAM, ya, dihasilkan biayanya lebih kecil yaitu 25.020. Nah, sedangkan di inspeksi ini ada 32.580, ya. Nah, di sini kita belum tahu, ya, apakah program awal ini sudah optimal atau tidak. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya program perbaikan, ya. Di program perbaikan ini sendiri ada 2 metode, ya, untuk mengecek apakah program tersebut sudah optimal atau belum. Yang pertama yaitu dengan stepping stone, dan yang kedua yaitu dengan MODI. Nah, perlu diketahui di sini bahwa untuk perbaikan ini, ya, 2 metode ini yaitu untuk pengecekan apakah di sini sudah optimal atau belum. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini programnya belum optimal, ya. Nah, misalkan nih, ini belum optimal dan kita tahu kalau di sini yang bernilai ini kan misalkan yang di sel isi ini tidak menyebabkan ini tidak optimal. Oleh karena itu, misalkan yang ada di sini ini nilai 180 ini harus dipindah. Nah, kita pilih lintasannya dulu. Lintasan yang ada kosong di sini dan terisi. Nah, misalkan kita pakai lintasan ini, maka 180 ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, maka di sini harus berkurang 180 karena totalnya ini harus tetap 810. Nah, di sini harus nambah, ya, karena ini kurang maka ini nambah. Ya, jadi di sini harus dicari loopnya dulu. Nah, misalkan yang nantinya tidak optimal itu ada di sel kosong ini, maka kita harus membuat loopnya yang melalui ini, maka sel isi, nah, seperti ini dan seterusnya, ya. Nah, coba kita cek dulu apakah di sini sudah optimal atau belum. Kita cari sel kosongnya terlebih dahulu. Nah, yang kita butuhkan yaitu untuk di stepping stone yaitu ada sel kosong. Sel kosong, ini nomor dulu aja, ya. Nomor, kemudian sel kosong. Nah, kemudian di sini perhitungan. Oke, sel kosongnya dilihat ada 1, jadi sel kosong yang belum berisi kuantitasnya, ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 ya harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 11. Oke, kita cek. Di sini sel kosong untuk 1, kemudian ada sel kosong yaitu 1, kemudian yang sebelah sini itu 1.
3. Ini dibuat teks dulu aja. Satu, kemudian ada 1, 3, kemudian yang di sini itu 1, 5, ini ada 2, 1, kemudian ini ada 2, 2, di sini ada 2, 3, kemudian di sini ada 2, 4. Oke. Nah, kemudian ini 3, 2, 3, 2, ada 3, 3, kemudian ada 3, 5. Ini 4, 2, di sini 4, ini 41 dulu ya, 41, 41, 42. Oke, ini ada 12 sel kosong. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita cari loopnya dulu. Ya, di sini kita cari loop terlebih dahulu. Nah, loop itu harus, kalau kita perhatikan ya di sini, dalam pembentukan loop atau lintasan tertutup itu sel yang digunakan dan belum digunakan. Nah, ini membentuk lintasan tertutup dari sel-sel yang terisi. Nah, jadi ini kan kosong. Nah, dia harus satu barisnya itu ada sel terisi ini misalkan. Nah, kita cari lagi mana? Nggak ada, berarti jangan pakai ini. Pakai ini. Jadi ini. Misalkan ini, kemudian dengan ini. Nah, ini baris ada, berarti ini. Terus kemudian ini. Sama ini. Nah, maka kita lihat di sini yaitu ada ini, dan ini. Nah, langsung kita hitung saja nilainya. Maka ini 30 dikurangi 2 ya, ditambah 12 dikurangi 12. Atau saudara bisa juga ini 30 dikurangi 12 ditambah 12 kurangi 2 juga boleh. Ya, jadi ini harus jalannya melintasnya harus urut seperti ini. Bisa gini. Ya. Dan urutannya ini positif, negatif, atau ini positif, negatif, negatif. Itu juga boleh. Nah, kemudian untuk yang 1,3 itu ini. Nah, yang terisi bisa pakai mana? Ini nanti nggak bisa kalau pakai ini. Nah,
Kita lihat ini ada ini. Nah, pakai ini bisa. Jadi ini satu. Pilih ini. Ini dan nah, yang sudah digunakan boleh digunakan lagi ya. Oke, ini nilainya 18, berarti 18 dikurangi, boleh ini kurangi 12, dikurangi 18, dikurangi 10. Oke. Nah, kemudian yang 15. Oke, 15. Berarti kita pilih yang tertutup, ada ini sama ini. Nah, ini bisa ya. Berarti oke, ini sudah memenuhi, yaitu 20 dikurangi 12 dikurangi 18, ditambah 18 dikurangi 24 ya. Nah, kemudian untuk yang 21 ini 21, maka ini nggak bisa. Nah, ini bisa pakai ini. Kalau ini ke sini, ini kosong. Berarti ini bisa pakai nah, ini kalau biar tidak membingungkan, kita ini dulu. Nah, ini yang kosong ini. Kalau kita pakai ini, ke bawahnya ini, nah ini nggak bisa. Kalau kita pakai yang ini, coba ini berarti ini, kemudian ini, nah ini ke sini, oke, ini ke sini, ya karena harus ini ada. Nah ini baru boleh ke sini. Nah ini baru ke sini. Karena ini satu ini. Oke, nah ini sudah kembali ke sini. Jadi loopnya itu harus tertutup ya. Tertutup dalam artian kalau kita garis ini ke sini, ini ke sini. Nah kalau ini ke sini kan ini kosong, nggak bisa. Berarti ini harus ke bawah ke sini. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah ini balik ke sini sudah tertutup. Nah ini agak lebih banyak dari yang lain, maka ini bisa kita hitung, berarti 24. Boleh dari bawah ini dikurangi 2, kemudian ini ditambah 12, dikurangi bawahnya 18, ditambah sampingnya 24, dikurangi 2. Nah kemudian untuk yang sel 22, nah ini supaya enggak membingungkan, kita ubah lagi aja. Sel 22 berarti ini ya, sel 22 ini. Kalau kita pakai ini, kemudian di sini, nah ini juga nggak bisa karena ini nggak ada. Coba kita pakai yang atasnya, ini ke sini, ya ini ada, ini bisa. Kemudian ini ke sini. Oke, gimana ini? Kita supaya ini tertutup, berarti kalau ini ke sini, ini ke sini. Ini nanti coba kita cek ya. Ini misalkan ini. Nah, kemudian ini dengan ini sudah tertutup. Kemudian ini dengan ini.
dengan ini. Oke, ini berarti harusnya ini. Oke, ini nanti nggak ada barisnya. Ya, ini nanti barisnya dia kosong. Kalau kita pakai ini berarti jangan yang ini. Ya, berarti kita pakainya yang sini. Oke. Kita pakai yang ini. Karena ini ada. Nah, supaya nanti ini ke sini. Jadi ini berarti ini ke sini. Nah, oke, ini sudah masuk di 1 2 3 4 5. Nah, ini balik. Berarti di sini nanti ada 14 dikurangi, bisa dari atas 2, kemudian ditambah 12, kemudian dikurangi 18, kemudian ditambah 24, dikurangi 2. Kurangi 2, tambah 12, kurangi 18, tambah 24, kurangi 2. Oke. Nah, ini supaya nggak bingung, kita hilangkan. Nah, selanjutnya untuk yang 23. 23 berarti sini ya. 23 ini, nah ini ada, sudah ada yang tertutup. Ini. Kemudian ada ini juga. Sama ini. Oke. Berarti di sini 14 dikurangi 2 ditambah 24 kurangi 10. Nah, kemudian ada 2,4. 2,4 berarti ini. Nah, ini juga bisa ya pakai loop ini. Ini kita hilangkan dulu aja. Oke, yang belum ini ya berarti ini pakai ini bisa. Kemudian ini. Berarti di sini 8 dikurangi 2 ditambah 24 kurangi 18. Nah, kemudian 32 ini ya, kalau kita lihat berarti yang atas ini, kemudian ini dan ini. Nah, ini bisa ya, berarti ini, kemudian di sini ada ini sama. Nah, ini sudah tertutup, maka di situ bisa kita peroleh yaitu 14 dikurangi 12 ditambah 12 kurangi 2 ya. Nah, ini pakai ini atau ini ke sini juga boleh. Nah, kemudian yang 33 ini kita hilangkan dulu. 33 itu ini ya, 33 berarti bisa pakai ini. Nah, ini sudah langsung ini yang terdekat ini. Nah, ini berarti 12 dikurangi 12 tambah 18 kurangi 10. Oke. Kemudian ada 35. 35 berarti ini ya yang kosong. Bisa langsung pakai ini. Nah, berarti di sini 16 kurangi 12
ditambah 18 kurangi 24. Oke. Nah, kemudian ada 41. 41 berarti ini pakai ini bisa. Nah, pakai ini. Berarti ini dengan ini ada seperti ini dan oke, berarti di sini ada 8 min 2 plus 12 min 18 ya. Terus kemudian yang terakhir di sini ada 4,2. Nah, ini dan ini bisa ke sini. Oke, berarti ini dan ini sama. Nah, di sini berarti ini 18 min 2 plus 12 min 18. Nah, oke, sudah, kita tinggal nyari OC-nya ya. Kita hitung 30 kurangi 2 tambah ini berarti di sini 28. Kemudian yang ini, nah ini harusnya, nah ini salah ya, ini harusnya ini plus karena selang-seling. Berarti 3 ini sama ini berarti 6 ditambah 18 24 kurangi 10 14. Nah, kemudian yang ini 8 tambah 18 berarti 26 kurangi 24 ini 2. Kemudian yang ini sama ini 22 sama ini 34 ya. 34 dikurangi 18. 34 kurangi 18 berarti 16 ya. 16 ditambah 24 itu 40 kurangi 2 38. Nah, kemudian yang ini 12 tambah 12 24 kurangi 18 6 tambah 24 30 kurangi 2 28. Nah, kemudian yang ini ada ini sama ini min 12 sama ini berarti 2 tambah 24 26. Nah, kemudian ada ini 6 tambah 24 itu 30 kurangi 18 ada 12. Kemudian yang ini habis, ini sama ini berarti 12. Kemudian ini sama ini habis, ini sama ini 8. Terus di sini ada ini sama ini 4 ya, 4 tambah ini 2 4 ditambah ini 22 min 24 ini minus 2. Kemudian yang di sini min 6 sama min ini min 8 ini 0. Ini sama ini 16 tambah 24 16 tambah 12 26 dikurangi 18 berarti 8. Oke, kalau kita lihat di sini masih ada yang negatif ya. Ada yang negatif di ini 3,4. Coba ini kita kembalikan dulu. 3,4 itu ini. Nah, dia loopnya ini. Nah, dia belum optimal ya.
ini berarti ini belum optimal karena masih ada yang negatif ya. Nah, kalau kita lihat berarti ini harus diubah. Nah, ini bisa terjadi tabel perbaikan. Ini tak copy. Kita taruh di sini saja. Ini namanya tabel perbaikan ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau berarti yang kosong ini harus terisi semaksimal mungkin. Dia bisa terisi berapa? Kalau kita isi dengan 450 di sini, ini kurangi 450 nanti negatif ya. Nah, berarti ini bisa diisi maksimal dengan 18. Ini 180. Nah, maka di sini harus dikurangi 180. Kemudian yang ini sebaliknya ditambah 180. Yang ini harus dikurangi 180. Oke, maka dari sini bisa kita temukan bahwa di sini yaitu sini jadi 180. Kemudian yang ini jadi habis, ini 0. Kemudian yang ini kurangi 180 itu 9. 90. Ini kurangi 180 jadi ini ditambah ya tadi. Ditambah berarti 450 kurangi 180 270. Oke, nah tentunya ini nggak boleh merubah, ini kapasitasnya sama permintaannya harus tetap sama. Nah, maka sel kosongnya ini jadi berubah ya. Oke, ini bisa kita, sel kosongnya jadi ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka ini harus kita lakukan lagi, pengecekan lagi seperti ini tadi. Nah, ini bisa kita copy saja. Nanti tinggal yang ada sedikit perubahan di sini. Nah, maka tadi yang pakai 24 itu harus diganti ya. Berarti yang menggunakan 24 yang sini, atau yang menggunakan berapa ini tadi? Ya, yang pakai di sini tadi itu ada ini. Kita cek ya, yang 24 ini berarti pakai itu. Ini harus diganti. Nah, kemudian ini 2,4 berarti sini ini tadi dia juga pakai ya, berarti ini juga harus diganti. Kemudian yang ini 3,2 ini juga harus diganti juga. Nah, ini juga sama, ini harus diganti. Sepertinya yang lainnya nggak ada masalah ya, karena tidak berhubungan langsung dengan ini. Yang berhubungan ada blok-blok ini. Nah, kemudian untuk yang sel kosongnya itu berarti dari yang awalnya itu adalah 3,5 ya, ini jadi terisi, maka ini diganti dengan yang kosong sekarang jadi ini, yaitu 4,5 ya. Nah, ini jadi 4,5. Oke, bisa kita lihat ini berarti nanti tetap pakai yang ini. Nah, ini pakai ini berarti nanti jadi 24 ya, ini berarti berubah jadi 24 dikurangi 16
ditambah 12 kurangi 18. Nah, maka sekarang ini jadi 2. Oke. Ini sudah beres. Ini jadi 2. Sudah positif. Nah, sekarang yang ini. Coba yang 2,4. 2,4 itu ini tak hilangkan dulu aja. 2,4 itu ini ya, 2,4. Kita bisa menggunakan yang sini. Ini ya, kita bisa menggunakan yang ini, berarti 8 min 2. 8 min 2 ditambah 16 tambah 16 kemudian dikurangi 12. Nah, ini berarti 24 dikurangi 14 ini 10. Oke. Ini berarti sudah beres. Nah, sekarang yang ini 3,2. Nah, ini kita kembalikan dulu aja. Ini 2,3. 2,3 berarti sini. Nah, ini bisa menggunakan ini. Nah, itu agak banyak ya. Ini ke bawah. Terus ini ke sini boleh. Ini ke sini juga bisa. Nah, kalau atas ini masih kosong berarti ini. Kemudian ke sini ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah tertutup. Berarti di sini nanti 14 dikurangi 2 ditambah 16 ya. Ditambah 16 dikurangi 12 ditambah 18 dikurangi 10. Oke. Nah, ini bisa kita hitung. Berarti 12 tambah 16 di sini 28. 28 dikurangi 12. 28 dikurangi 12 itu 26. 16 tambah 18 berarti 34 positif. Nah, sekarang yang 22 biar nggak bingung kita kembalikan dulu. Yang 22 2,2 itu sini. Kalau kita pakai ini 1, ini 2. Nah, ini 3. Kemudian ini 4. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti berarti di sini 14 min 2 plus 12, oke. Plus 12. Min 12 ditambah 16. Nah, ini berarti harus diganti min 2. Nah, ini harusnya berarti 2 min 12 plus ya. Ini harusnya plus ini min 12 plus 16 min 2. Nah, kalau kita hitung berarti ini habis. Ini sama ini habis. (12 tambah 12 24). 24 kurangi 12 12. 12 tambah 16 28. 28 kurangi 2 26. Ini 26.
Kemudian yang ini, nah ini sudah oke ya. Terus sekarang yang ini 2,1. Oke, 2,1 berarti ini kita hilangkan dulu aja. 2,1 ini berarti sebelah sini. Ini mau nggak mau harus pakai ini. Kemudian ke samping, nah pakai ini. Kemudian ini. Nah ini sudah pas. Berarti yang ini 24 min 2 tambah 16 min 2. Ini berarti 40 kurangi 4, 40 kurangi 4, 36. Oke. Nah, ini sudah, kalau kita lihat nilainya di sini sudah positif semua ya, maka di sini sudah optimal. Nah, jadi nilai ini, tabel ini sudah optimal. Nah, kita bisa hitung jadi biayanya berapa kalau sudah optimal. Maka biayanya adalah, di sini kita hitung 2 dikali yang ini 720 ditambah 12 dikali 180 tambah yang ini 2 dikali 540 tambah 16 dikali 180 tambah 12 dikali 270 tambah 2 dikali 360 tambah 10 dikali 540 tambah 18 dikali 450. Nah, oke. Ternyata diperoleh setelah dihitung hasilnya adalah sudah optimal, yaitu dinilai 25.020 ya. Nah, di sini berarti biaya terkecil untuk pendistribusian ini yaitu sebesar 25.020. Nah, jadi misalkan nih saudara lihat di tabel yang ini masih ada negatifnya, maka ini harus dibuat tabel perbaikan lagi ya. Nah, tapi kalau ini sudah positif berarti tidak perlu. Berarti ini nilai yang ada di sini sudah bisa dihitung dan diperoleh nilai optimalnya seperti ini. Nah, sekian di sini adalah cara pengecekan untuk diperoleh tabel perbaikan dengan menggunakan stepping stone. Nah, selanjutnya akan dibahas yaitu dengan menggunakan metode MODI ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.